sabar ketika ada orang yang menghina, sabar ketika ada orang yang mencela, sabar ketika ada orang yang merendahkan kita, menjelekkan kita, menghina kita, kita sabar, dan kita tidak memutus tali silaturahim, bahkan kita mendoakan mereka, maka kita mendapatkan derajat 600 derajat di sisi Allah. Seluruh muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada syariat, kita dianjurkan untuk bersabar. Dianjurkan untuk bersabar. Baginda Nabi Muhammad SAW. Lihatlah akhlak Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah, Nabi Muhammad sholat di depan Ka'bah, maka orang-orang kafir Quraisy, mereka ini membawa daripada kotoran-kotoran unta. Ketika Nabi Muhammad SAW sujud, maka dilemparkanlah kotoran-kotoran unta tersebut di punggung baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga ketika di perang Uhud, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terkena daripada pukulan, terkena daripada tombak, yang mana di pipinya ini Nabi Muhammad memakai topeng, sehingga apa? Topeng orang tersebut mengakibatkan topeng tersebut dan melukai daripada pipinya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga membuat darah yang keluar. Begitu juga gigi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gigi gerahamnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam copot, karena umat yang mengganggu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cobaannya luar biasa. Cobaan baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu juga tak kalah Nabi Muhammad SAW kehilangan daripada orang yang sangat disayangi, orang yang sangat dicintai. Bahkan Nabi Muhammad SAW pada tahun itu tahun kesedihan. Kenapa? Karena pada tahun tersebut Abu Thalib, Abu Thalib adalah pamannya baginda Nabi Muhammad SAW. Orang yang mereka memperjuangkan syariat, orang yang mereka menahan daripada gangguan-gangguan kafir Quraisy, itu meninggal. Sayyidatuna Khadijah, istri yang sangat dicintai, istri yang sangat diagungkan, istri yang sangat dimuliakan, istri yang sebagai teman curhatnya Rasulullah SAW, meninggal. Maka ketika ketika di tahun tersebut, cobaan demi cobaan menjadi menjadi sangat berat untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada Abu Thalib, maka orang kafir tersebut mereka ada menahan, mengerti sedikit, ketika untuk mengganggu Nabi Muhammad. Tapi ketika Abu Thalib meninggal, maka orang kafir tidak mengerti lagi untuk mereka mengganggu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menghina Nabi Muhammad. Bahkan pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Lahab itu pun termasuk orang-orang yang mereka mengganggu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluarganya sendiri pun mereka ini mengganggu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tak kalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya, maka ditaruh daripada kotoran unta, daripada duri-duri, biar bisa menyakiti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika di waktu tersebut, di waktu Sayyidina Abu Thalib itu meninggal, Sayyidina Khadijah juga meninggal, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin pergi ke kota Taif. Karena mendapat gangguan sangat besar, ingin pergi ke kota Taif dan berdakwah di sana, untuk mengajak mereka untuk masuk Islam. Akan tetapi bukan sambutan yang didapatkan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi yang disambut daripada Nabi Muhammad itu hinaan, celaan, cacian, dan Nabi Muhammad dikatain orang gila, dikatain orang sihir. Bahkan anak-anak kecil mereka ini mengambil batu-batu melemparkan Nabi Muhammad. Mereka melemparkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga terpecahlah daripada kaki-kaki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agak
berdarah karena sebab dilempar kepada batu tersebut. Sehingga apa? Malaikat pun mereka ini gerak. Malaikat gerak kesal atas apa? Umat Nabi Muhammad yang mengganggu Rasulullah sangat luar biasa. Sehingga ini apa? Malaikat meminta izin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini ada dua gunung. Di antara gunung Taif tersebut ingin kuhancurkan orang-orang Taif. Kenapa? Karena dia ini sangat kurang ajar banget sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ini tidak sabar lagi, kami tidak tahan. Engkau dihinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta izin kepada Nabi Muhammad. Maka jawaban Nabi Muhammad bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membalas. Bukan membalas, akan tetapi apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Allah. Allahumma di qaumin fa innahu la ya'lamun. Allahumma di biqaumin fa innahu la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada apa? Umatku karena mereka tidak tahu. Ini dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orang yang mengganggu, menghina, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membalas dengan kebaikan. Begitu juga kita. Kalau kita ingin mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang yang mencela, mencaci, menghina, merendahkan, jangan dibalas. Kita ikut doakan supaya mereka mendapatkan hidayah. Ketika kita mendoakan, mudah-mudahan mereka ini mendapatkan hidayah. Sehingga dia ini menjadi orang-orang yang baik. Kita tidak boleh untuk membalas. Kita tidak boleh untuk mencaci mereka, mencaci saudara kita. Tidak boleh menghina saudara kita. Tidak boleh memutus tali silaturahim kepada saudara kita, apalagi kepada keluarga. Karena apa? Ini syariat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW tidak senang kalau seandainya ada orang yang mereka memutus tali silaturahim. Jika ada orang yang mencaci, mencela, menghina, merendahkan, jangan dibalas. Cukup doa. Kita ngikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini apa? Termasuk daripada akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati daripada orang Yahudi, yang mana ini Yahudi mempunyai rumah 2 tingkat, dan Yahudi ini tinggal di tingkat 2. Setiap Rasulullah SAW lewat, maka Nabi Muhammad SAW mendapatkan mudahan daripada orang Yahudi. Yahudi ini merudah Nabi Muhammad SAW di bawah. Setiap pergi dan setiap pulang. Setiap pergi dan pulang. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak membalas. Akhirnya beberapa hari kemudian Nabi Muhammad SAW lewat di tempat tersebut, dan Nabi Muhammad SAW memeriksa tidak ada apa? Udah. Tidak ada dudahan lagi. Maka ditanya, Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat-sahabatnya, wahai sahabatku, mana orang Yahudi yang tinggal di tempat ini? Maka sahabat pun mengatakan kepada Rasulullah, ini Yahudi dalam keadaan sakit. Maka Rasulullah SAW pun membagi daripada makanan dan menjenguk daripada apa? Orang Yahudi tadi yang sakit. Sehingga ketika dijenguk, ini Yahudi langsung ketakutan. Wahai Muhammad, apa yang kau lakukan di sini? Apa kau ingin membunuhku? Apakah kau ingin membalas dendam? Karena setiap hari berudah dan engkau, wahai Rasulullah, wahai Muhammad. Maka jawaban Nabi Muhammad, tidak. Aku datang ke sini cuma menjengukmu, memberikan makanan. Sehingga apa? Ketika engkau sembuh, kau bisa meludahi pulang. Ini akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Yahudi tadi langsung nangis, dan Yahudi tadi langsung bersyahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia langsung masuk Islam. Dan dia mengatakan, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, ketahuilah, orang yang dekat kepadaku ketika aku dalam keadaan sakit, tidak ada orang yang dekat kepadaku. Tapi engkau,
orang yang aku musuhi, orang yang aku hinakan, orang yang aku cela, caci dan lain-lain, engkau datang menjengukku dan dia langsung masuk Islam. Ini dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus meniru daripada dakwah Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setidaknya kalau ada orang yang mereka mencaci, mencela, menghina, jangan kita balas, cukup kita sabar dan doakan supaya mereka mendapatkan hidayah. Bahkan dari riwayat Ibnu Abdullah bin Abbas, dia mengatakan anna sabra bil Quran ala salasatu derajat. Sesungguhnya sabar di dalam Al-Quran itu ada 3 derajat. Yang pertama, sabrun ala adai orang yang tahu salah sumi'ah derajat. Sabar ketika ketika dia melakukan perintahnya Allah yang wajib, sholat berjamaah, kemudian sholat 5 waktu, kita melawan daripada hawa nafsu kita. Untuk apa? Untuk kita bangun di waktu subuh, waktu yang berat kita lawan. Maka ketika kita sabar dengan perbuatan yang baik ini, sabar dengan taat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengasihi kita 300 derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Derajat yang tinggi. Ulama mengatakan, Abdullah bin Abbas mengatakan, orang yang mereka ingin menaik derajat 1 derajat 2, maka perjalanan selama 500 tahun. Cukup kita sabar untuk melakukan perintahnya Allah, kita sabar istiqomah untuk menghadiri majelis taklim, zikir sunnah Nabi Muhammad, mengikuti akhlak Nabi Muhammad, maka kita mendapatkan derajat 300 derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasabrun 'alal maharib wa dunya derajat. Sabar daripada sesuatu yang telah dimurkai oleh Allah, sesuatu yang diharapkan oleh Allah, maka ketika dia sabar mendapatkan 600 derajat di sisi Allah. Sabar ketika ada orang yang menghina, sabar ketika ada orang yang mencela, sabar ketika ada orang yang merendahkan kita, menjelekkan kita, menghina kita, kita sabar, dan kita tidak memutus tali silaturahim, bahkan kita mendoakan mereka, maka kita mendapatkan derajat 600 derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini keberuntungan, ini keuntungan. Kapan kita bisa melihat daripada keuntungan tersebut? Ketika kita meninggal. Ketika kita meninggal, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan hijab sehingga derajat yang tinggi tersebut kita dapatkan. Jadi kita sabar untuk sesuatu yang situ diharapkan oleh Allah, jangan sampai kita terjerumus daripada sesuatu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sabar ketika wasabr 'alal masaib inna mas'ula lautin dunia derajat. Sabar ketika dia mendapatkan musibah. Ketika dia mendapatkan musibah ini baik orang yang kita cintai, kita sayang, saudara kita meninggal, atau harta kita hilang, atau rumah kita terjadi daripada banjir, longsor, kemudian dan lain-lain. Kita sabar dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapat musibah, maka insya Allah kita mendapatkan derajat yang tinggi, itu 900 derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dianjurkan untuk sabar. Bahkan Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita sabar. Kata baginda Nabi Muhammad, laisa sadid fi sura'ah. Bukanlah orang yang kuat, orang yang mereka bisa mengalahkan daripada musuhnya, bisa bergulat, bisa membalas daripada musuhnya. Wa inna masyadid alladhi yamliku nafsuhu dalam ghadab. Ada tetapi yang namanya kuat yaitu orang yang mereka menahan hawa nafsunya ketika marah. Inilah orang yang kuat, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan diceritakan, tak kalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau berperang kepada orang-orang Yahudi, sehingga ketika Sayyidina Ali perang, melawan daripada orang Yahudi, dan orang Yahudi ini sudah dibawa,
dikalahkan sama Sayyidina Ali. Dia di dalam keadaan ingin dipenggal sama Sayyidina Ali. Akan tetapi apa? Yahudi langsung meludahi apa? Sayyidina Ali. Sehingga kena daripada wajahnya. Maka Sayyidina Ali pun langsung menarik daripada pedangnya dan tidak mau apa? Tidak mau membunuhnya. Maka sahabat-sahabat Sayyidina Ali mengatakan, wahai Sayyidina Ali, kenapa kau tidak membunuhnya? Maka Sayyidina Ali mengatakan, aku takut untuk membunuh karena hawa nafsu. Ketika dia meludah, aku bertambah kesal, bertambah marah. Maka aku takut aku membunuh, aku jihad ini bukan karena apa? Karena lillahi ta'ala, tetapi karena hawa nafsu. Jadi kita dianjurkan untuk bersabar. Kita lawan hawa nafsu kita ketika kita apa? Dalam keadaan marah. Begitu juga diceritakan, riwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW dia bersabda, ala tuhibbuna an takunu ka'abi Damdam. Wahai sahabat, maukah kalian ingin menjadi seperti Abu Damdam? Maka sahabat mengatakan, sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa itu Abu Damdam? Maka Rasulullah SAW mengatakan, inna Abu Damdam karena idza asbaha qala Allahumma inni qad tasaddaqtu bi irdi ala man zalamani. Maka Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Abu Damdam ini kalau dia setiap pagi dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku bersedekah dengan ini, dengan sedekahku untuk apa? Untuk orang yang mereka menzalimi. Jadi dia sedekah untuk orang yang menzalimi. Artinya dia ini apa? Ketika ada orang yang mereka apa? Berbuat baik, dia balas dengan berbuat jahat, dia balas dengan kebaikan. Kita Nabi Muhammad mengajarkan kita supaya apa? Kita ini seperti Abu Damdam. Ketika ada orang yang jahat, kita baikkan. Ini akhlak Nabi Muhammad SAW. Begitu juga kita dengar cerita apa? Takala Rasulullah SAW. Bainama Rasul alaihi wasallam jalisan baina ashabi. Takala begini Nabi Muhammad SAW lagi duduk-duduk bersama sahabatnya. Yang mana sahabat lagi duduk bersama Nabi Muhammad, ingin mendengar nasihat, ingin melihat Nabi Muhammad, ingin apa? Bisa berkumpul sama Nabi Muhammad. Senang, sahabat-sahabat berkumpul bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi lihat dalam cerita ini, tak kala Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama sahabatnya, maka datanglah wa idza bi rajulin min ahbari lahu Usamah bin Sun'ah. Datanglah seorang laki-laki dari pendetanya orang Yahudi, yang bernama Zaid bin Sun'ah. Ketika Nabi duduk bersama sahabat, maka datanglah pendeta Yahudi yang bernama Zaid bin Sun'ah. Ini Zaid bin Sun'ah, wa hadzal rajul min ulama Yahud, termasuk ulama-ulamanya Yahudi. Pada Rasulullah hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam wajadahu min majami sawi wa saddahu shaddan anifan wa qala lahu bi qalidatin adi malaika minad-din ya Muhammad innakum ya bani Hasim qaumun tumatiluna bi ada'il uyun. Maka apa? Takala ini Zaid bin Sun'ah datang kepada apa? Rasulullah, mendatangi tempat berkumpul majlis Nabi Muhammad. Maka Zaid bin Sun'ah datang dan apa? Menggeser-geser daripada apa? Tempat sahabat. Digeser-geser sama apa? Zaid bin Sun'ah tersebut. Yang mana sahabat lagi asik sama Nabi Muhammad. Lagi apa? Lagi duduk-duduk bersama Nabi Muhammad. Lagi apa? Senang sama berkumpul bersama Nabi Muhammad. Dibongkar, digeser sama Zaid bin Sun'ah. Kemudian ketika dekat sama Nabi Muhammad SAW,
maka Zaid bin Sun'ah langsung menarik Nabi Muhammad SAW dengan tarikan yang kuat, dengan tarikan yang kuat, sehingga membuat apa? Nabi Muhammad SAW lehernya membengkak. Kemudian sudah ditarik dengan kuat, membuat lehernya membengkak, kemudian dibentak pula. Dibentak Rasulullah SAW di depan sahabatnya. Dengan mengatakan, "Addi ma'alaika min ad-dain ya Muhammad." Wahai Muhammad, bayarlah kau utang wahai Muhammad. Kemudian sudah dihina Nabi Muhammad, dibentak. Kemudian apa? Keluarganya baginda Nabi Muhammad, kakek-kakeknya Nabi Muhammad pun dihina sama ini Zaid bin Sun'ah. Innakum ya Bani Hashim qaumun tumatiluna bi ada'i duyur. Sesungguhnya engkau wahai Bani Hashim, engkau ini, maksudnya apa? Kakek Nabi Muhammad, keturunan Bani Hashim, dan saya Bani Hashim pun termasuk apa? Suatu kaum yang mereka sengaja untuk apa? Menunda-nunda daripada utang. Bahkan Rasulullah SAW Qadis tadana min hadzal yawm qad adalah ibarat kita mehida mau ada dan makdum. Emang benar Nabi Muhammad SAW itu mempunyai hutang kepada Zaid bin Sun'ah. Mempunyai hutang beberapa dirham, mungkin 20.000, 30.000, tapi belum masuk waktu tempo. Nabi Muhammad itu orangnya wafat. Ketika Nabi Muhammad mengatakan hutang seminggu, maka apa? Dibayar sama Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi apa? Ini Zaid bin Sun'ah, dia apa? Sengaja untuk mengetes Rasulullah SAW. Ketika Rasul meminjam uang daripada Zaid bin Sun'ah, berapa jam kemudian ketika Nabi Muhammad duduk bersama sahabat, maka datang sengaja membantah, sengaja untuk berbuat kasar kepada Rasulullah SAW. Dan Zaid bin Sun'ah pun mengetahui bahwasanya utangnya belum masuk waktu tempo. Nabi Muhammad mengetahui utangnya belum masuk tempo. Sehingga apa? Ketika sahabat-sahabat Rasulullah SAW melihat apa yang dilakukan daripada apa? Zaid bin Sun'ah kepada Rasulullah SAW, maka sahabat semuanya kesal. Sahabat semuanya geram. Dia menghinakan Nabi Muhammad SAW. Sehingga apa? Berdirilah daripada Sayyidina Umar, dan sambil mengangkat daripada pedangnya Rasulullah, dan dibidot di unukihi ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku minta izin ya Rasulullah. Darah mudah mendidih, kau dihinakan ya Rasulullah. Aku minta izin supaya aku bisa memenggal daripada kepala ini orang. Kurang ajar kepada Nabi Muhammad. Minta izin sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tetapi akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dengan akhlak Nabi Muhammad mengajarkan kepada sahabatnya dan mengajarkan kepada Sayyidina Umar dengan mengatakan, "Mali hadza dauna." Wahai Sayyidina Umar, bukan cara ini kita berdakwah, bukan kayak ini. Kami mengundang wahai Sayyidina Umar untuk membuat keributan, untuk menghancurkan dan lain-lain. Kalau pun tu ana wa huwa bihajatin min dzalik. Sesungguhnya aku dan dia memang mempunyai apa? Mempunyai hajat. Aku berhutang, dia berhutang, dan kau tidak ada apa urusan dalam hutang tersebut. Maka lihat akhlak Nabi Muhammad. Dia mengatakan, "Murhu bi husnil talab wa murni bi husnil ada." Perintahkan kepada dia supaya meminta dengan yang baik. Perintahkan dia supaya meminta yang baik, dan perintahkan kepadaku supaya membayar yang baik. Jangan akhlak Nabi Muhammad. Suruh Sayyidina Umar meminta apa? Meminta dengan apa? Kepada Zaid bin Sun'ah supaya meminta yang baik, dan perintahkan kepadaku untuk membayar yang baik. Ini anak Nabi Muhammad SAW. Dijahati tapi apa?
dibalas dengan kebaikan, dibalas dengan akhlak, dibalas dengan kelembutan. Maka ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan kayak gini, maka Yahudi tadi dan Al-Quran mengatakan waladzi ba'atsaka bil haqqi ya Muhammad, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran wahai Muhammad. Ma jitu li atluba minka dainan, aku datang ke sini bukan untuk meminta utang. Wa inna ma jitu li ahtabira akhlaqa, sesungguhnya aku datang untuk mengetes daripada akhlakmu. Bagaimana akhlakmu? Wa ana a'lamu anna mau'idatin nabiyillah ba'du. Aku tahu bahwasanya apa? Masa tempotan belum masuk waktu. Sengaja aku datang sini untuk mengetesnya. Mengetesmu wahai Muhammad. Walakin ni qara'tu jami'a usabik di Taurat wa ra'aytu kullaha muhaqiqatun fi illa sifatul wahidah lam tujarib haq ma wa ya annaka hanif indal ghadab. Akan tetapi aku ini termasuk ulama-ulama Yahudi. Sehingga apa? Semua aku membaca daripada sifat-sifatmu di dalam kitab Taurat, dan aku melihat semua sifatmu itu semuanya benar yang ada dalam Taurat. Artinya dalam Taurat ini Allah Subhanahu wa taala memuji sifat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Dan aku ingin memuji daripada sifat yang sangat hebat, yaitu sifat halim. Sifat halim ini sifat yang sangat istimewa, sifat yang mulia. Dia lebih apa? Sahabatnya lebih luar biasa. Maka apa? Dan ini Zaid bin Sur'ah mengatakan wa anna sidatal jahala la tajidu illa hilman. Orang yang dia berbuat jahat kepadamu, tidaklah mendapatkan daripada dirimu kecuali apa? Kecuali kalau ini sabar. Ketika ada orang yang berbuat jahat kepadamu, memusuhimu, membencimu, mencelamu, membunuhmu, bukan kau balas dengan apa? Kejahatan. Akan tetapi dibalas dengan kebaikan. Kemudian ketika melihat daripada akhlak Rasulullah SAW, maka ketika itu Zaid bin Sur'ah langsung dia masuk Islam. Dia langsung bersyahadat dan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian dia langsung mengatakan kepada Rasulullah Ahmadin alladzi indah faqad ja'altu shadaqatan 'alal fuqara'il muslimin. Wahai Nabi Muhammad, adapun utang di antara diriku dan kepadamu, maka utangmu aku jadikan apa? Sedekah untuk orang-orang fakir miskin, orang fakir yang ada di orang fakir muslimin yang ada di kota Madinah. Ini akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita meniru. Jangan sampai kita apa? Ketika ada yang berbuat jahat, kemudian ada yang memusuhi kita, mencela kita, mencaci kita, kita berbuat baik kepada mereka. Ini akhlak Nabi Muhammad. Kita doakan supaya mereka mendapatkan hidayah. Tidak ada orang yang mereka apa 100% mereka ini mencintai kita, memuliakan kita. Tidak ada. Pasti ada kekurangan. Nabi Muhammad saja banyak orang yang membenci, banyak orang yang menghina. Makanya apa? Kita dianjurkan untuk bersabar dan kita dianjurkan untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kita sabar dan balas kejahatan dengan kejahatan, akan tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan sebagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kita tentang artinya apa? Berbuat baik. Jadi insyaallah ketika kita mengetahui tentang bab ini, tentang bab sabar, insyaallah kita mengamalkan daripada sabar tersebut, sehingga apa? Ketika kita sabar,
dan kita menerima apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita istiqomah untuk taat kepada Allah, istiqomah untuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, istiqomah untuk zikir majlis, istiqomah untuk mengikuti akhlak Nabi Muhammad, maka insya Allah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan keistiqomahan ini kita mendapatkan syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di dalam kita keluar daripada majelis taklim ini, kita minta kepada Allah supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, mengampunkan derajat kita, dan kita mendapatkan syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semuanya kita masuk dalam surga Allah bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.